Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakari Setiawan Haryanda, NIM 22230034 dari Prodi IPS semester 6 Lokal B. Di sini saya akan mereview tentang hasil observasi kami sebagai tugas mata kuliah Kajian Konflik Sosial yang diampu oleh Bapak Sepri Yunarman MSI, yaitu konflik PT Pasir Besi dan masyarakat Pasar Seluma, tepatnya di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma. Memberitahukan bahwa makalah ini disusun berdasarkan penelitian langsung ke lokasi dan wawancara dengan salah satu aktivis, ketua dari BPAN Barisan Pemuda Adat Nusantara, dan sekaligus beliau adalah bagian dari AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yaitu Endang Setiawan. Penolakan industri ekstraktif yang menurut warga akan mengancam keselamatan hidup mereka tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor. Sehingga sangat masuk akal saat Desa Pasar Seluma menolak tambang PT Pasir Besi di desanya. Pada tahun 2011, PT Pamio Terdio Negara atau PN akhirnya menutup semua kegiatan pertambangan di tengah penolakan keras warga sejumlah desa. Berhentinya PT Pamio Terdio beroperasi disambut masyarakat dengan menyembelih sapi sebagai bentuk rasa syukur. Di tahun 2010, di Desa Pasar Seluma, penolakan tambang pasir besi cukup sengit. Pembakaran alat berat milik perusahaan pembakaran tambang dilakukan oleh massa warga. Aksi unjuk rasa warga di Desa Pasar Seluma berlangsung sengit dan menegangkan. Warga bersembunyi di masjid-masjid, dilindungi ibu-ibu karena aparat mendesak dengan kekuatan. Pada tahun 2010, 6 orang warga Pasar Seluma ditangkap polisi karena membakar peralatan pertambangan. Pada tahun 2011, PT Pamio Terdio Negara menghentikan aktivitas pertambangan di Pasar Seluma berbarengan dengan desa-desa lainnya. Tahun 2016, warga Desa Pasar Seluma mendapatkan rumor bahwa izin pertambangan PT Pamio Terdio Negara diambil alih oleh PT Paming Letpo Bakti Abadi seluas 168 hektar. Tidak ada sosialisasi di masyarakat soal status peralihan pertambangan ini. Sejumlah alat berat, truk berukuran besar, mobilisasi peralatan untuk pertambangan pasir besi masuk ke Pasar Seluma. Mobilisasi alat-alat penambang pasir besi ini meresahkan warga setempat. Tidak ada sosialisasi secara terbuka, namun PT Pamiletpo begitu saja memobilisasi alat berat dan membangun camp untuk karyawan tambang. Maksudnya PT Pamiletpo Abadi tidak pernah mendapatkan izin dengan pemimpin desa atau kades, apalagi masyarakat terbuka. Desember 2001, setelah mendapatkan kritik keras dari masyarakat, barulah PT Pamiletpo mengumpulkan masyarakat dengan sosialisasi dengan posisi camp karyawan. Sejumlah alat berat dahulu masuk ke lokasi desa. Sosialisasi dianggap tidak representatif karena tidak melibatkan perangkat desa dan sejumlah pemuka desa. Desember 2001, Kepala Dinas Perizinan Terpadu suatu Seluma telah dicabut izinnya sejak 2016. Saya akan menjelaskan peristiwa perlawanan masyarakat Pasar Seluma dalam mengusir PT Pasir Besi yang menjajah kawasannya. Nepi dan perempuan-perempuan masyarakat adat Serawai Pasar Seluma berusaha menemui Presiden Joko Widodo saat sedang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu pada 20 Juli 2023. Tidak gampang, Nepi dan kawan-kawan harus berhadapan dengan Brigade Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres. Meski cukup berat untuk melewati Paspampres, berkat kegigihan dan semangat yang mengelora, akhirnya satu dari puluhan kaum perempuan adat Serawai Pasar Seluma berhasil menjebol penjagaan Paspampres, sehingga dapat bertemu dengan Presiden Jokowi. Namun, perempuan adat yang berhasil menerobos Brigade Paspampres tersebut adalah Helda. Ia langsung mendekati pintu mobil Presiden Joko Widodo yang sedang melaju perlahan di tengah kerumunan masyarakat. Helda beruntung bisa berbicara dengan Presiden Joko Widodo, namun tidak lama karena dirinya terus ditarik oleh Paspampres. Saya minta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak mengizinkan perusahaan tambang
pasir besi beroperasi di Bengkulu, katanya saat membocorkan permohonannya kepada Presiden Joko Widodo saat itu. Tak disangka, Presiden merespon permohonan Helda selanjutnya. Presiden meminta ajudannya untuk mencatat semua keluhan yang disampaikan oleh Helda. Ajudan juga meminta data diri dan nomor kontak Helda. Semoga apa yang telah saya sampaikan kepada Presiden membutuhkan hasil, kata Helda penuh harap. Harapan yang sama juga disampaikan oleh Nepi meski dirinya tak berhasil menerobos Brigade Presiden. Ia berharap apa yang telah disampaikan Helda ditindaklanjuti oleh Presiden. Kami sudah bosan melapor ke jajaran pemerintahan lainnya. Kami hanya tinggal berharap kebijaksanaan Presiden untuk membantu kami, katanya atau ungkapnya. Nepi menyatakan upaya penolakan keberadaan tambang pasir besi di Bengkulu telah mereka sampaikan ke seluruh level jajaran pemerintahan, mulai dari pemerintah desa, kabupaten, provinsi hingga pusat. Bahkan kami juga telah mendatangi Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi terkait lainnya. Namun hingga kini belum ada hasil yang didapat. Perusahaan tambang pasir besi masih terus melakukan aktivitas penambangan. Aktivitas pertambangan PT Pamilenggo Bakti Abadi. Sudah 16 tahun, perjuangan perempuan adat tidak terasa. Perjuangan perempuan adat Serawai Pasar Seluma menolak keberadaan tambang pasir besi di Bengkulu. Aksi menolak tambang pasir besi mulai dilakukan perempuan adat Serawai Pasar Seluma pada tahun 2010. Ketika itu pemerintah pusat melalui pemerintah Kabupaten Seluma mengeluarkan izin usaha pertambangan kepada PT Pamilenggo Abadi di pesisir pantai Desa Pasar Seluma, kawasan cagar alam hutan adat serta muara buluan, wilayah berada di pesisir barat Bengkulu. Sejak itu, usaha penolakan masyarakat adat terus berlanjut. Sayangnya aksi ini tidak menyoroti langkah perusahaan. Pada bulan Januari 2018, perusahaan pertambangan itu mengurus kelengkapan perizinan ke pemerintahan daerah. Untungnya, pemerintahan daerah kala itu menolak lantaran adanya penolakan dari masyarakat pesisir barat. Januari 2020, situasi kembali memanas tepatnya setelah perusahaan mengklaim telah memiliki izin lengkap. Kemudian, perusahaan mendatangi lokasi izin tersebut. Sejak itu terjadi aksi penolakan oleh masyarakat adat Serawai Pasar Seluma. Sampai-sampai masyarakat adat mendirikan pondok di Pasar Seluma, tepatnya di PT Pasir Besi. Puncaknya pada bulan Desember 2001, masyarakat adat didampingi aktivis lingkungan berhasil menduduki lokasi pertambangan dan mendirikan tenda di dekat lokasi galian. Lebih dari 4 malam masyarakat adat menginap di wilayah PT Pasir Besi tersebut. Darsen Saputra, staf Aman Bengkulu, mengatakan bahwa kehadiran sejumlah perusahaan yang selama ini melakukan aktivitas penggalian, pengerukan dan pengisapan pasir besi di sekitar pantai Seluma telah menjadi sumber berencana bagi masyarakat adat Serawai di Desa Pasar Seluma. Darsen menjelaskan kalau sumber bencana tersebut telah menimbulkan perpecahan di antara masyarakat adat Serawai Pasar Seluma, di mana warga menjadi saling tidak percaya dan memutuskan tali silaturahmi sebagai sesama keluarga. Yang paling menyakitkan bagi masyarakat adat di Desa Pasar Seluma adalah 6 orang pemuda adat dari masyarakat adat Serawai yang ditangkap dan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Seluma pada 2011 karena menolak kehadiran perusahaan pasir besi. Kepada Desa Pasar Seluma, Hartoni mengatakan penolakan warga terhadap perusahaan tambang tersebut sudah berlangsung sejak 2009 saat awal perusahaan masuk ke sana. Ia mengutarakan bahwa selain masalah lingkungan, pihaknya juga menolak keberadaan perusahaan tambang karena memicu konflik. Kami tidak ingin lagi ada masyarakat kami di penjara karena konflik dengan perusahaan tambang pasir besi, katanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan mereview tentang observasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.